Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Fadila Husna, nomor absen 3 dari kelas 9C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peristiwa 10 November. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Kronologi penyebab peristiwa. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan berjuang rakyat Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam ANAF atau Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Yang keempat yaitu insiden di Hotel Yamato. Setelah munculnya maklumat, pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional yang saka merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada saat insiden perobekan bendera di Yamato atau Hotel Yamato. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, memutuskan pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Selanjutnya yaitu kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil bak yang ditumpangi brigadir berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Malabi oleh identitasnya dan terbakarnya mobil bak tersebut karena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sudah dikenali. Kematian ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia.
dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Garden Robert, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afghani dan administrasi Nica. Selanjutnya yaitu 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir, bergantinya Mayor Jenderal Robert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari. Para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya, sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Tokoh agama-agama yang terdiri dari kalangan utama serta kiai-kiai di Pondok Jawa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.